warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak kita Ibu Nuraida Fitriana. Kemudian sholawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah berhadir. Baik, langsung saja mari sama-sama kita dengarkan penjelasan sosialisasi budaya positif oleh Ibu Nuraida Fitriana. Kepada Ibu Nuraida kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Fitri sebagai selaku moderator saya dalam mensosialisasikan diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini adalah budaya positif yang nantinya bisa kita terapkan di sekolah, hal-hal yang baik nanti untuk kita, guru dan juga murid. Gitu. Diseminasi budaya positif. Nah, di sini fasilitator saya adalah Ibu Erlinawati Manurung, SPD. Jadi Ibu Erlinawati Manurung ini adalah fasilitator saya yang mendampingi saya, mengajari saya tentang budaya-budaya positif, dan juga pengajar praktik saya Ibu Irma Sari, SPD. Nah, Ibu Irma Sari, SPD ini adalah pengajar praktik saya yang mendampingi saya untuk membantu saya dalam mempelajari budaya positif. Apakah Ibu setuju bila satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Guru harus mampu memberikan sosialisasi solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Guru berperan sebagai teman, sebagai siswa. Nah, ini biasanya sudah kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama itu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ini yang pertama ini banyak pro dan kontranya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ada kita sebagai guru beranggapan bahwasanya dengan cara menghukum siswa dapat mendisiplinkan siswa. Tapi ada kontranya. Murid berpendapat bahwasanya dengan dia dihukum bisa membuat dia itu malah takut kepada kita gurunya, ada juga rasa benci. Kemudian pemberian hadiah meningkatkan prestasi, ini sangat bermanfaat sekali untuk siswa. Biasanya kita lakukan pada saat akhir semester. Pada saat penerimaan rapor, ini biasanya kita guru-guru selalu memberikan hadiah sebagai rasa prestasi mereka atas apa yang sudah dicapainya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Nah, apalagi di sekolah kita ini banyak siswa-siswa yang bermasalah, jadi bukan hanya guru tertentu termasuk BK yang berperan, kita juga harus berperan mampu memberikan solusi. Kira-kira apa yang terjadi pada siswa tersebut, kita harus bisa memberikan solusi yang baik. Kemudian yang keempat ini, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ini biasanya kita lakukan pada saat jam-jam tertentu. Kalau saya di sini melakukannya pada saat jam istirahat. Jam istirahat ini biasanya saya sama siswa-siswa senang bercanda, bersenda gurau, karena waktunya memang waktu istirahat. Jadi saya menerapkannya dengan cara berteman, salah satunya menanyakan perasaan mereka hari ini bagaimana kegiatan. Kemudian, budaya positif ini sangat banyak sekali. Yang pertama itu disiplin
kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah, jadi nanti dari 5 ini akan saya bahas mengenai budaya positif yang nantinya bisa kita terapkan untuk di sekolah. Nah, di sini saya membuat cobalah buka. Jadi saya dan ibu-ibu semuanya akan melakukan kegiatan cobalah buka. Saya adalah A, tugas saya adalah mengepalkan salah satu tangan saya. Coba dan saya bayangkan bahwa saya menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan saya. Saya perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga dan karena begitu pentingnya untuk kehidupan saya. Nah, ibu-ibu boleh membujuk saya, mengintimidasi saya, memarahi saya, menggoda saya, menggelitik, bahkan menawari saya uang agar saya bersedia membuka kepalan tangan saya. Jadi saya membayangkan seperti itu. Artinya kepalan saya ini adalah siswa. Kalau memang saya merasa saya tidak perlu membukanya, tidak mau memberikannya kepada orang lain, saya tidak mau. Nah, itu adalah masuk budaya positif yang bisa kita terapkan nanti. Jadi ibu-ibu juga nanti seperti itu. Siswa itu sangat berarti sama kita. Kalau memang karena mereka itu butuh lindungan kita, arahan kita. Jadi kita tidak boleh memberikannya kepada siapapun kalau memang itu tidak menurut ibu tidak perlu dikasihkan, biar aja ibu aja yang untuk melatih mereka. Kemudian pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah pergeseran paradigma kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, di sini saya menemukan stimulasi respon, kemudian teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus responnya, realitas, kebutuhan kita sesama, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, ini stimulus responnya. Di sini adalah teori kontrolnya. Teori kontrolnya yang pertama itu adalah realitas kita berbeda. Jadi realitas kebutuhan kita semuanya pasti berbeda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini adalah definisi disiplin positif yang saya temukan, bahwasanya penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran seorang anak siswa kita di sekolah ini. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah profil pelajaran Pancasila
Yang pertama itu pasti beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini adalah program pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini pasti sudah untuk program pelajar Pancasila ini pasti kita sudah tidak awam lagi ya ibu-ibu. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya kita terapkan di program pelajar Pancasila ini. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian yang kedua mendapat imbalan penghargaan, menghargai dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, jadi di tiga ini adalah salah satu untuk menghindari menerapkan budaya positif tadi, biar nantinya dari penghindaran itu siswa-siswi kita dapat menghindari ketidaknyamanan hukuman, jadi mereka lebih tertib, kemudian mendapat imbalan penghargaan. Dengan ketertiban mereka, kita menghargai mereka dengan penghargaan itu tidak semua dalam bentuk hadiah, tetapi penghargaan itu bisa dengan bentuk kata-kata. Kemudian menghargai dan menjaga orang yang mereka inginkan, termasuk kita gurunya. Nah, di sini ada hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Ini ada tiga hal yang berbeda, hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman biasanya itu ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi yang tidak kita sepakati. Nah, seperti itu. Kemudian restitusi ini merupakan pilihan. Nah, jadi hukuman konsekuensi ini sangat berbeda. Jadi kalau hukuman itu termasuk hal yang negatif, kemudian konsekuensi itu masuk yang netral, dan restitusi itu masuk hal yang positif karena dia pilihan. Nah, jadi selain hukuman sesuatu yang menyakitkan, hukuman itu bisa dikategorikan tidak nyaman untuk murid, anak, dan dalam jangka waktu yang panjang. Ini hukuman juga dapat korban mendapatkan keadilan, anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Jadi nggak semua hukuman itu menurut kita itu nantinya menjadi hal yang baik, tapi ada juga nanti pikiran anak-anak yang menjadi negatif. Perilaku pasif agresifnya menjadi meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi itu hukuman itu hanya berlangsung di sekolah kita, tapi kalau sudah sampai di rumahnya itu tidak berlaku lagi. Apabila dia sampai masuk ke lingkungan sekolah, hukuman itu berlaku. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, berarti dia harus melakukan sesuatu karena kita memberikan hukuman kepada murid tersebut. Murid atau anak membenci peraturan. Nah, ini dia yang didapatkan dari hukuman. Kita biasanya guru-guru selalu memberikan hukuman sama anak-anak, apalagi ibu-ibu kita sebagai guru produktif. Kalau nggak bawa alat, nggak bawa model, pasti kita hukum. Tapi ada sebagian murid merasa takut, ada sebagian murid jadi agresif, jadi meningkat. Ya udah dihukum dan praktek. Nah, jadi itu hukuman, kemudian konsekuensi. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan nanti untuk menerapkannya sama murid. Selain hukuman harus ada konsekuensi. Konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Jadi membuat kesepakatan lagi sama murid. Misalnya seperti kami di produktif itu dalam waktu pengumpulan tugas maunya hari apa? Kita kasih pilihan dulu sama anak-anak. Apakah 2 hari kemudian setelah praktek atau 1 hari kemudian setelah praktek. Nah, jadi apabila tidak ditepati, konsekuensinya apa? Nah, itu dia konsekuensi. Jadi harus terjadi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian di sini tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Jadi kalau di hukuman tadi korban mendapatkan
korban bisa diabaikan. Kemudian untuk murid atau anak dibuat tidak nyaman, jadi ada juga konsekuensi yang membuat anak tidak nyaman karena konsekuensinya itu adalah pilihan dari mereka. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan pastinya kita mengucapkan terima kasih. Nah, ini dia tadi yang saya maksud, apa peraturannya. Jadi mereka memberikan pendapat sama kita sebagai guru, peraturannya apa untuk konsekuensi tersebut. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Ini di restitusi kita bisa menjadikan murid itu sebagai teman curhat. Kemudian korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Penguatan yang saya maksud itu penguatan dari kita gurunya. Masalah terpecahkan. Di restitusi ini masalah akan terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di restitusi ini kita itu memang masuk ke dalam lebih dalamnya lagi jiwa raga anak, untuk menanyakan lebih dalam lagi apa yang dirasakannya, apa yang terjadi sama dia, itu termasuk di restitusi. Kemudian murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di restitusi ini sangat positif sekali. Nah, dapat terlihat dari hukuman ini adalah hal yang negatif. Awas kalau dilakukan lagi, ya, nanti awas kamu. Jadi dengan kata awas ini anak takut, cemas. Kemudian hukuman ini pasti dengan paksaan. Kita pasti dengan memaksa dia dengan cara cepat, segera, itu adalah model paksaan. Kemudian mendorong menyalahkan diri. Jadi hukuman ini sangat negatif sekali. Kemudian konsep dirinya buruk. Dari hukuman ini konsep dirinya buruk. Salah satunya konsepnya itu buruk yang saya maksud itu adalah teman-temannya akhirnya mengejek dia, kemudian teman-temannya kadang akhirnya karena hukuman itu ada yang menjauhi. Nah, jadi banyak sekali negatif yang dari hukuman ini. Kemudian dari konsekuensi netral, lakukan apa yang saya katakan. Kenapa dikategorikan netral? Karena ini adalah kesepakatan yang sudah disepakati antara kita dengan murid. Lakukan apa yang saya katakan, stimulus respon, mendorong kepatuhan, konsep diri yang baik. Makanya dianya konsekuensi ini termasuk dengan hal yang netral. Kemudian di sini positif. Nah, saya senang sekali kalau berada di restitusi ini. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kemudian teori kontrol, mendorong disiplin positif, konsep diri yang kuat. Jadi seperti saya katakan tadi, bahwasanya kita di restitusi ini kita masuk ke dalam diri, masuk ke dalam jiwa diri anak untuk mendorong disiplin yang positif, menguatkan karakternya. Ini adalah 3 hal yang berbeda antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, ini dia tadi yang saya maksud, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi di sini ada ini contohnya saya buat. Hukuman, nah ini termasuk hukuman dia. Jadi seperti tadi saya bilang, dengan kata yang sangat seperti mengancam siswa. Hukuman tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Siswa tidak menggunakan sepatu. Pasti kita selalu ini hal-hal yang terjadi biasanya di sekolah, kita tidak menggunakan sepatu. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati
sepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Jadi ini ada kesepakatan kita. Biasanya kita kalau kita itu antara guru dan juga siswa. Terlambat datang ke sekolah, menuliskan kalimat saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Ini hal yang dulu sering zaman kita biasanya lakukan yang bisa didengar. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di restitusi ini yang sangat positif sekali, nanti bisa kita terapkan juga ini daripada hukuman seperti itu. Kemudian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi. Jadi seperti yang tadi bahwasanya konsekuensi itu adalah kesepakatan. Jadi bukan hukuman tetapi konsekuensi. Kalau hukuman itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi harus ada yang hukuman itu harus ada yang menolak penampilan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ini termasuk hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, ini termasuk juga hukuman. Kemudian membersihkan WC karena merusak pensil teman, mengetahui lagi menggambar, ini termasuk hukuman. Dan juga lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Ini saya ambil PJOK karena hukuman itu memang pada dasarnya lebih ke tenaga. Saya juga mungkin ibu dan dua saya juga sering memukul murid, apalagi muridnya itu yang tidak membawa modal. Tapi setelah mempelajari budaya positif ini, ternyata hukuman itu bukan malah membentuk karakter anak, tapi malah mengakuti anak. Nah, jadi lebih baik. Jadi setelah mempelajari hal ini, saya dan anak itu menyepakati dulu untuk konsekuensi. Itu aja. Kemudian hukuman oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ini hukuman oleh penghargaan. Kemudian mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini adalah hal-hal yang memang biasanya kita sepakati dulu di dalam kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu bisa dilanggar. Kalau keyakinan itu kita harus memang benar-benar siswa itu meyakini peraturan yang sudah dibuat. Seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, ini contohnya helm. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antar guru dan siswa bersifat universal. Jadi tidak ada ini nih guru yang membuat kesepakatannya, ini keyakinannya, ini harus kalian tepati, yang nggak bisa. Jadi kesepakatan dan keyakinan kelas itu harus bersifat universal di dalam kelas antara guru dan juga murid. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi arahnya itu memang hanya untuk kelas, bukan merambat keluar. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas mempersilahkan, ini untuk sekolah, kita bahas yang di kelas saja, mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kita memberikan leluasa kepada siswa apa kira-kira ide mereka untuk keyakinan kelas. Kemudian kita harus mencatat semua masukan dari setiap siswa. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, kalau kalimatnya kita rasa itu mengarahkan negatif, kita ganti ke positif. Contohnya misalnya kalau
pelajaran sesuai dengan jamnya. Misalnya mengikuti itu kita buat halnya mengikuti positif ya. Kita buat harus mengikuti pelajaran sesuai dengan jamnya. Keyakinan kelasnya kita buat harusnya itu kan negatif, kita buat menjadi hal yang positif. Nah seperti itu. Jadi kita guru harus bisa membuat kalimatnya itu dalam keyakinan kelas harus bersifat yang positif. Kemudian kembali curahkan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Nah jadi dari keyakinan kelas yang sudah dikemukakan ide yang dari siswa tadi, kita pilih bersama dengan siswa-siswa secara universal. Kemudian kita tinjau ulang lagi keyakinan kelas yang sudah tersusun tadi. Kemudian menyetujui dengan menandatanganinya keyakinan kelas di dinding kertas. Nah jadi keyakinan kelas itu harus kita buat di dalam kelas. Kalau saya udah buat di kelas saya keyakinan kelas yang sudah saya sepakati dengan anak saya. Nah ini ada contoh membuat keyakinan kelas. Jadi nanti ibu bisa menerapkannya sama siswa. Keyakinan kelas apa yang harus kalian ibu dan siswa di kelas nanti. Dari
siswa di kelas untuk keyakinan kelas itu. Kemudian di sini ada 5 kontrol posisi guru. Jadi 5 kontrol posisi guru ini, yang pertama ini adalah pendukung, sebagai pendukung. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada teman, dan juga keempat ada pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah, ini sebenarnya dari 5 ini kita sudah pernah membuatnya dan sudah menerapkannya kepada siswa. Menghukum pasti kita semua guru sudah pernah menghukum siswa kita dengan kesalahan siswa. Pembuat merasa bersalah kita pasti sudah pernah menerapkan bagaimana menanyakan kepada siswa bagaimana dia itu merasa bersalah atas kelakuannya. Kemudian kita juga bisa menjadi teman kepada bagi siswa kita sebagai pemantau dan juga manajer. Nah, manajer ini adalah kita sebagai gurunya. Nah, di sini saya akan memutar satu video, contoh satu video 5 posisi kontrol guru.
Baik, jadi yang mengingatkan Aurel adalah kakak dan mama kamu. Kira-kira kapan kamu akan memulai untuk start alarm kamu, Aurel? Saya akan memulai melakukan sesuatu. Baik, jadi Aurel akan start alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan juga mama Aurel. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Aurel agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Aurel, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu pergi kembali ke kelas untuk belajar. Terima kasih. Nah, tadi kita udah memutar contoh 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua membuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, ini adalah saya akan memberikan contoh video segitiga restitusi, ya. Nah, jadi di sini sebelum saya mengatakan segitiga restitusi, di sini adalah penghukum yang tadi saya bilang. Di sini nampak penghukumnya menunjukkan menunjuk berkaca-kaca. Kita sebagai penghukum pasti menunjuk, kemudian merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Kemudian sebagai teman, guru bersifat cenderung bersudah sama siswa. Kemudian pemantau, nada bicara dan ekspresinya datar. Sebagai manajer, suaranya netral, tercipta identitas profil positif, berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Nah, itu dia tadi. Tanpa kita sadari bahwasanya kita sudah pernah menerapkan 5 posisi kontrol guru tersebut. Kemudian di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup di fisiologinya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian 4 kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini terlihat bahwasanya aku senang main tebak-tebakan dengan ibu guru, seru, berarti anak itu senang dengan kita. Kemudian yang kedua, ibu guru menasihatiku karena ibu guru sayang aku, berarti kasih sayang. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan bisa mengerjakan tugas dari ibu guru. Nah, ini penguasaan. Jadi setiap anak itu pasti punya penguasaannya masing-masing. Yang keempat, aku bosan belajar praktek make up terus di dalam lab. Jadi kebebasan. Jadi anak-anak itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, belajar yang merdeka. Jadi anak-anak itu belajar dengan sesuai minat dan kemampuannya. Nah, di sini dunia berkualitas. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan? Yang kemudian yang keempat, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan saat ini? Apa pekerjaan yang ideal bagi Anda? Pastinya itu pekerjaannya sebagai guru. Kemudian yang kelima, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Kemudian yang ketujuh, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dunia berkualitas untuk kita sebagai seorang pendidik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh video segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi adalah hal yang berbau sangat positif. Jadi di sini kita bisa masuk ke dalam jiwa raga anak untuk menanyakan apa yang dirasakannya, kemudian apa yang sudah didapatkannya.
Nah, itu adalah video dari segitiga restitusi yang bisa nanti diterapkan kepada siswa, menanyakannya dengan hal-hal yang berbau positif. Jadi ada 3 tindakan. Yang pertama tadi itu tindakan pertama itu memvalidasi dulu, kemudian yang kedua tadi itu menanyakan, dan yang ketiga itu menanyakan kembali keyakinan apa yang sudah disepakati tadi. Sekian sosialisasi saya mengenai budaya positif yang nantinya bisa kita terapkan dan untuk pembiasaan kita di sekolah dan juga di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Ida. Demikianlah, terima kasih atas perhatian